Jangankan ancaman penjara, Joko Widodo, ya, ancaman nyawa pun saya hadapi, gitu, ya, karena saya pegang, ya, keilmiahan. Berani-beraninya mengkritik Dr. Rismon itu dengan nggak punya etika penelitian. Saya tanya sekarang, yang namanya etika dalam penelitian itu apa? Etika keilmuan tuh nggak bisa jawab. Karena terbukti di kasus Jessica memanipulasi barang bukti digital, video CCTV itu, ya, Tito Karnavian, Krisnamurti, Muhammad Noah Lazar, dan Christopher, maka kita minta juga di laboratorium forensik yang ada di luar negeri. Tadi kisi-kisinya mau ngajak berdamai. Kampus UGM ketika itu sudah menyatakan bahwa benar yang bersangkutan adalah lulusan dari UGM, dan ijazah tersebut adalah benar dikeluarkan oleh UGM, maka di situ KPU menyatakan bahwa ijazah dari Pak Jokowi adalah sah. KPU tidak punya kewenangan untuk memastikan apakah ijazahnya secara legally itu sah atau tidak. KPU hanya memastikan bahwa benar yang bersangkutan adalah keluaran dari UGM dengan melakukan verifikasi ke kampus tersebut. Lebih lengkap soal tudingan ijazah palsu Jokowi yang kini sudah dilaporkan ke Polda Metro Jaya. Kita bahas bersama kuasa hukum Jokowi, sudah ada Yakub Hasibuan, lalu ada ahli digital forensik yang kini berstatus sebagai pihak terlapor, Rismon Sianipar, serta ahli hukum pidana Albert Aris. Selamat petang Bang Albert, Bang Yakub, Bang Rismon, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Saya langsung ke Bang Yakub. Ini tudingan ijazah palsu Jokowi sudah berembus sejak 2019. Lalu tadi apa saja yang dibawa dan yang ditunjukkan ke pihak kepolisian? Dan mengapa laporannya baru kali ini? Ya, Mbak Cynthia, tentunya tadi Pak Jokowi melakukan pengaduan atau pelaporan terhadap peristiwa-peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana terkait dengan adanya tuduhan mengenai Pak Jokowi menggunakan atau memiliki ijazah palsu. Pak Jokowi tadi juga membawa langsung ijazah beliau dari SD hingga SMP, SMA, hingga kuliah. Dan beliau pun nanti kalau ternyata masih dibutuhkan lagi, beliau sampaikan bersedia untuk membawa lagi. Ya, mungkin tadi disebutkan ya oleh Yakub Hasibuan, ada RS katanya, 2 kali RS, berarti itu saya, ya, Rismon Sianipar. Tanggapan saya, Bu. Respon Anda? Oh, respon saya, ya silakan saja ya. Itu sangat baik, ya, sangat baik. Kita akan selesaikan secara ilmiah dan kita akan buktikan apakah penyidik mampu untuk merekonstruksi lembar pengesahan dari skripsi Pak Joko Widodo yang sangat jauh teknologinya dari tahun 1985. Jadi di sini akan kita challenge. Apakah penyidik mampu merekonstruksi lembar pengesahan skripsi Joko Widodo sesuai dengan tahun 1985? Kalau itu tidak bisa dilakukan, maka penyidik tidak bisa menyalahkan atau mengatakan kajian saya salah. Karena saya berdasarkan basis ilmiah, string matching, dan font identification dari lembar pengesahan skripsi Pak Joko Widodo yang saya foto sendiri pada saat kunjungan saya ke perpustakaan Fakultas Perpustakaan Fakultas Kehutanan UGM pada Maret 2025. Lalu saya lakukan penelitian gitu bahwa kesimpulan saya dalam dunia forensik, digital forensik, karena ini akademik, dalam bidang fake document analysis, ya kesimpulannya hanya ada 2, yaitu fake atau autentik, palsu atau asli. Penjelasan paling sederhana adalah, ya, kalau skripsi palsu, maka tanpa kita lihat pun ijazah pasti palsu. Oke, kenapa saya katakan skripsi palsu? Karena lembar pengesahan skripsi tersebut, karena memang teknologi yang digunakan pada lembar pengesahan skripsi dari Pak Joko Widodo itu belum lahir saat itu. Catatan evolusi teknologi komputer itu exact, tidak bisa dimanipulasi. Teknologi font, ya, untuk secantik ini baru ada
pada Windows 3.1. Windows 3.1 rilisnya tahun 1992. Di samping itu juga saya lakukan pendekatan ilmiah yang lain dengan teknologi identifikasi font, dengan deep learning, ya, dengan saya buktikan, saya bandingkan juga dengan skripsi-skripsi bahkan yang lebih muda dari itu, tahun 88, itu masih menggunakan. Artinya saya coba merangkum, artinya ini bisa Anda jelaskan secara ilmiah ya? Iya. Oke. Untuk memberikan opini. Dan itu kita juga ya kita hormati. Tapi khusus pelaporan hari ini itu kan tentang dugaan tindak pidana pencemaran nama baiknya. Nah, mengenai materi apakah ijazah itu asli atau tidak, skripsi atau tidak, kami sudah menyerahkan ini kepada aparat penegak hukum, ke pihak polisian. Sehingga nanti biar para penyidik lah yang akan mendalami, melakukan penyelidikan dan penyidikan, hingga nanti kalaupun ini nanti dibawa sampai persidangan, nanti majelis hakim lah yang menilai apakah memang bisa dikatakan ijazah ini statusnya seperti apa. Sehingga kalau kembali lagi kita beropini, ya saya rasa siapapun bisa beropini, mengambil dokumen A, mengambil dokumen B, tapi satu yang saya sampaikan juga pada kesempatan ini, bahwa Pak Jokowi belum pernah memberikan foto maupun kopi dari ijazahnya ke siapapun untuk disebarluaskan. Saya selalu bertanya, saya selalu menguji, ya, saya selalu menganalisa. Jadi ini tidak ada target apapun kepada siapapun, ya. Jadi hasil analisa saya ya produk dari ilmuwan itu sendiri. Kalau ini digiring kemana-mana ya terserah mau menggiringnya gitu ya. Jadi kalau ujaran kebencian atau pencemaran nama baik, ya silakan saja itu nanti dibuktikan oleh penyidik bahwa kajian saya salah. Silahkan lakukan uji kertas, lakukan uji tinta, lakukan uji teknologi, dan cari juga itu. Karena seseorang menjadi sarjana UGM itu tidak mungkin tanpa KKN, kuliah kerja nyata. Ketika tanggal 15 April 2025, kedua wakil rektor yang hadir pun masih belum punya data KKN dari Joko Widodo, masih dicari katanya. Silakan saja penyidik gitu loh. Mari kita berdebat, mari kita saling membuktikan. Saya juga akan membuktikan bahwa itu produk dari jauh setelah 1985. Silahkan penyidik membuktikan sebaliknya. Gitu. Itu baru fair. Bu, ya silakan. Nah itu baru fair gitu loh. Jadi kalau ingin membuktikan bahwa saya salah, silahkan gitu. Jadi Anda siap ya jika akan nanti diminta bukti-bukti apa, baik itu secara ilmiah, kalau Anda menyebutnya ini sudah terbukti secara saintifik, Anda siap menyiapkan bukti-bukti tersebut? Sangat siap, dan saya tantang juga di sisi mereka yang mengadukan saya, ya harus siap membuktikan kajian saya salah, gitu loh, untuk membuktikan bahwa saya mencemarkan nama baik. Ini kajian ilmiah saya, bahwa ada hasil fake document analisis itu mencederai perasaan orang lain, ya saya fix tetap pada pendirian saya tanpa dipengaruhi oleh siapapun dan tanpa dibayar oleh siapapun. Pendapat tentang Pak Jokowi ke Polda Metro Jaya sedikit dulu. Wah, kalau itu kan menarik sekali, betul-betul dia berani mengatakan apa yang sebenarnya, walaupun nanti tanda kutip, saya udah jelas itu. Apa bukti barang bukti dia? Pasti tidak mungkin yang ada yang asli, jelas kok memang tidak punya ijazah dia. Oke. Jadi, apakah ini sebuah kemajuan untuk perjuangan kita atau kemunduran bahwa Pak Jokowi itu mau datang ke Polda Metro Jaya, Pak? Iya, kalau menurut saya gini. Satu hal yang bagus ya, artinya pertama kalinya dalam sejarah dia, ya gitu, setelah berulang kali ada kasus dipidanakan, ya dilaporkan waktu itu di Solo, di Jakarta, akhirnya dia mau datang ke kepolisian, ya Polda. Pengadilan waktu itu nggak mau datang. Ya. Nah, cuman yang kedua perlu diwaspadai ya untuk teman-teman semuanya, ya bahwa kasus ini mungkin nanti akan diminimalisir atau dijadikan remeh-temeh. Belum tentu yang dia laporkan itu terkait ijazah palsu. Belum tentu. Dia hanya melaporkan pencemaran nama baik saja. Emang nama dia baik? Nah makanya atau pembaikan nama cemar. Pembaikan nama cemar. Ya gitu. Jadi dia mungkin akan mengambil 1-2 kata atau kalimat dari saya, dari Dr. Rismond, dari Dr. Tifa, yang kira-kira itu bisa dibuktikan
kalau itu masuk dalam unsur pencemaran. Terus dia nyari saksi-saksi abal-abal, ya ahli-ahli abal-abal yang kemudian ini masuk ini kata-kata ini masuk ini. Nah, itu. Jadi saya kalau begitu nggak ada ijazahnya dong. Makanya saya tidak terlalu yakin atau bahkan tidak yakin dia akan membawa alat bukti ijazah. Makanya buat teman-teman yang tadi sudah memberikan dukungan dan deklarasi, kawal persoalan ini sebaik-baiknya. Terima kasih dari kami berempat ya. Saya mewakili juga nanti ada Dr. Rismon di sini, Dr. Tifa dan juga Pak Rizal Fadila yang didukung dan kemudian dianggap bahkan dibersamai oleh teman-teman semua tadi. Kami sangat-sangat mengucapkan terima kasih karena apa, itu tulus dari mereka membantu kita juga tadi juga menyerahkan secara hukum kepada Pak Ahmad Kosinudin dan kawan-kawan gitu, dan timnya yang katanya sudah mengumpulkan lebih dari 500 orang. Tapi sekali lagi jangan terlalu berharap, meskipun kita punya titik cerah ya, ada kemajuan sama seperti Pak Janes tadi sampaikan ya, dia lapor ke situ nanti malah akan dibelokkan ke hal-hal yang lain. Hal-hal yang nggak penting. Iya. Oke. Saya ke Dr. Rismon dulu ya. Kalau seandainya kita ingin melihat ijazah itu, seharusnya Pak Jokowi ngelapor apa nih kalau menurut Bang Rismon? Yang kalau dia benar-benar berani, apa sih yang kita minta dari dia? Apa ya? Kalau dia berani, ya harusnya sudah lama dia mempertontonkan ijazahnya. Ya. Karena ijazah itu sekali lagi saya bilang itu bukan aib, itu pencapaian akademik. Ya. Sekarang sampai repot-repot seperti ini kan dia sendiri yang membuat repot. Ya, membuat kegaduhan ya dia sendiri gitu loh. Masa presiden 2 periode mempertontonkan ijazahnya saja tidak mau. Ya. Sebagai alumnus Gajah Mada ya harusnya bangga ya. Nama dari Gajah Mada, Mahapatih Gajah Mada. Itu kan harusnya bangga, tidak ada satupun alumnus Gajah Mada yang malu-malu untuk menunjukkan ijazahnya gitu. Ya itu. Itu perlu kita uji gitu loh. Nah, berdasarkan tadi malam kan di ini sudah kita munculkan lagi bukti eksklusif ya oleh itu dari dokumen UGM bahwa satu nama dosen itu tanda tangannya berbeda. Makanya saya bilang sama UGM, bertobatlah. UGM itu bukan milik kalian. UGM itu milik rakyat dari Sabang sampai Merauke. Ya. Tempatkan UGM di atas kejujuran dan transparansi akademik. Gitu. Kalau UGM punya konsep transparansi, maka kasus ini sudah lama selesai dan Joko Widodo ya silahkan mengaku. Gitu loh. Mengaku bahwa skripsinya palsu 11.000 triliun %. Kalau skripsi palsu, kalian bisa jawab sendiri kan? Tidak mungkin seseorang menjadi sarjana kalau skripsinya palsu. Ya pasti palsu lah ijazahnya. Pasti palsu ijazahnya. Iyalah. Terlepas dia mau menunjukkan atau tidak. Dari skripsi saja palsu. Itu sudah palsu. Kenapa saya bilang? Ya, kemarin di diskursus ya ada seorang narasumber Sandi Utama itu menunjukkan salah satu skripsi dari lulusan UGM tahun 92. Ya. Dan di situ lembar pengesahan skripsinya ya masih mesin ketik. Tahun 92. Meskipun dia nggak malu-malu kucing ya, Pak ya, menunjukkan, tetapi saya lihat dia punya masih mesin ketik. Tahun 92 lulus skripsinya. Bagaimana mungkin Joko Widodo lembar pengesahannya itu tidak mesin ketik? Saya kasih tambahan dikit ya. Saya kebetulan skripsi saya di tahun 90-91. Saya lulus 91. Meskipun sudah pakai printer yang agak modern, ya, tapi hurufnya juga tetap huruf kurir seperti mesin ketik. Nggak boleh huruf Times New Roman. Karena WS yang saya pakai WordStar waktu itu pun sudah versi 6. Itu pun hanya bisa membuat huruf adalah kurir, kemudian Helvetica, ya, dan sans serif gitu ya. Ya, nggak bisa Times New Roman yang bagus, kalaupun dicetak ya bintik-bintik karena itu dot matrix gitu loh. Gitu. Kalaupun pakai lasernya juga masih laser yang belum benar-benar rapi atau halus. Jokowi bisa berbohong kepada pendukungnya. Ya. Karena cinta buta atau segala macam. Tetapi Jokowi tidak bisa menipu teknologi. Ya. Kalau ada di persidangan nanti karena kepercayaan terhadap laboratorium forensik Polri ini sangat minim karena terbukti di kasus Jessica memanipulasi barang bukti digital, video CCTV itu,
ya, Tito Karnavian, Krishnamurti, Muhammad Noah Lazar, dan Christopher, maka kita minta juga di laboratorium forensik yang ada di luar negeri. Ya, karena kepercayaan kita terhadap polisi ini sudah sangat minim dan terbukti menjadi kepolisian terburuk se-Asia Tenggara. Mungkin sekarang sudah sedunia mungkin. Tapi Pak Rismon, apa Bapak tidak takut diadukan pencemaran nama baik juga oleh Tito Karnavian atas pernyataan Sudah tadi? setahun saya teriakkan ini. Oh, kalau saya mau tantang diadukan, Tito. harusnya dari dulu. Adukan, gitu loh. Oh, Setahun ini sudah saya tantang Tito Karnavian, ya, dan Krishnamurti. Jadi saya pikir kalau kita negara ini sudah lama, 10 tahun dipimpin oleh Joko Widodo, itu sudah kita jadi generasi pengecut, generasi yang penjilat. Maka saatnya sekarang kita menjadi generasi sesuai yang diharapkan oleh para pahlawan kita, ya kan? Jangankan ancaman penjara, Joko Widodo, ya. Ancaman nyawa pun saya hadapi, gitu. Jangankan ancaman penjara, Joko Widodo, ya. Ancaman nyawa pun saya hadapi, gitu. Ya, karena saya pegang, ya, keilmiahan. Anda boleh berbohong terhadap di Indonesia ini, ya, orang-orang yang mendukung Anda, tetapi Anda tidak bisa berbohong tentang teknologi evolution yang catatannya terdokumentasi dengan baik. Oleh karena itu, sebenarnya ini gampang untuk disudahi oleh Pak Prabowo Subianto. Terjunkan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, karena itu otoritasnya di atas dari UGM. Ya. Siapa bilang UGM nggak salah? Nggak pernah salah. Itu terbukti tadi malam, memalsukan dokumen loh. Satu nama dosen bisa 2 tanda tangan berbeda, gitu loh. Oleh karena itu, ya, dari latar belakang bahwa banyak juga perguruan tinggi yang memperjualbelikan ijazah, ya, kenapa enggak UGM? Mereka bukan malaikat, gitu loh. Oleh karena itu, turunlah Pak Prabowo, terjunkan menteri Anda yang profesor dari ITB, nanoteknologi. Ya, terjunkan ahli-ahli ke UGM untuk memeriksa langsung itu. Ya. Dan kita siap ikut ya Bang Rismon, ya? Iya, gitu loh, itu baru fair. Turjunkan Pak Prabowo, sudahi ini, apapun resiko politik yang Anda harus hadapi. Malu kita sama dunia, Pak Prabowo Subianto. Kalau hanya karena ini yang sudah jelas palsu ini, anak-anak bangsa dikorbankan, kita pecah belah. Padahal jelas itu palsu. Palsu. Ya, sebelum nanti misalnya ada, kita korek dikit Bang Damai kemarin ya laporannya. Sekali lagi kami tegaskan bahwa apa yang dilihat Dr. Rismon, apa yang dilihat Dr. Tifa dan juga saya di kampus Universitas Gadjah Mada tanggal 15 April yang lalu. Kamar 109. Itu adalah primary evidence. Primary evidence itu adalah barang bukti primer, barang bukti, karena itu adalah bukti fisik dari yang disebut-sebut yang diakukan itu sebagai skripsi milik Joko Widodo. Ya. Kalau itu kemudian dikatakan, oh skripsinya bukan itu, nah berarti ada kebohongan lagi. Berbohong. Tapi kalau itu, kami bukannya aku yakin ya, kita nggak boleh hanya sekedar yakin. Kami memastikan bahwa kalau dengan skripsi semacam itu yang tidak ada lembar pengujiannya, lembar pengesahannya, tanda tangannya, ya salah. Dan Kemudian, sejumlah temannya itu kosong. Ya, demi sesuai dengan skripsi Joko Widodo. Itulah semua ya. Skripsi itu tanpa tanda tangan, ya, seperti Sigit Hartwinarto, Lembah Edianto dan lain-lain itu sengaja kosong dengan teknologi yang sama disesuaikan dengan lembar pengesahan yang ada di Joko Widodo. Makanya UGM bertobatlah, bukan karena kami benci pada UGM, ya salah lah, penjilat itu yang benci sama kalian, menjatuhkan kalian UGM. Kalau kami, alma mater kami itu UGM, ya, kita berkepentingan yang sama untuk menjaga nama baik UGM. Gitu loh. Kalau para penjilat tadi malam itu nggak peduli itu. Mereka bukan lulusan UGM pada penjilat tadi malam itu. Yang tadi malam di iNews itu. TV, ya. Dia nggak pernah menginjakkan kaki untuk studi di UGM. Dengarkan kata-kata dari almater, alumnus kalian. Dan banyak loh dosen-dosen di UGM yang di dalam ini yang gerah. Setuju dengan kami. Lucunya bersihkan nama UGM. Satu lagi ya Bang Ridwan, lucunya mereka tuh kayak nggak ngenyam pendidikan formal gitu ya. Ya pasti ngenyam lah sampai S1, tapi entah S1 yang di mana. Berani-beraninya mengkritik
doktorisme itu dengan nggak punya etika penelitian gitu. Saya tanya sekarang, yang namanya etika dalam penelitian itu apa? Etika keilmuan tuh nggak bisa jawab. Iya. Padahal singkat aja itu sudah ada draftnya, bukan draftnya, aturannya di dalam kementerian yang pernah diterbitkan tahun 2010. Iya. Atau ngambil dulu ada tuntunan dari Romo Frans Masih Susino. Itu juga bagus kalau mau etika meneliti itu kayak gini. Jadi sekedar dia nggak bisa jawab aja. hanya membela junjungannya aja ya. Nah, iya. Dengan membabi buta kira-kira gitu. Sejak kapan pengacara ormas itu bisa menilai skripsi, mengatakan ini yang boleh diteliti oleh peneliti, itu yang nggak boleh? Sejak kapan itu? Ya, mereka siapa sampai melarang kami itu nggak boleh diteliti? Ya jelas ya, terminologi, saya ulangi lagi, terminologi palsu dan asli itu ilmiah. Itu di kajian akademik, kajian ilmiah, ya outputnya fake atau otentik. Ya, itu di forensik juga ada itu, fake forensik, ya kan? Fake document analysis, fake image analysis, fake video analysis, fake audio analysis. Itu memang di forensik manapun itu udah biasa. Terus ada juga yang mengatakan, ada ahli forensik yang di Semarang atau di Jogja mengatakan itu dokumennya analog, maka nggak bisa dilakukan digital forensik. Halo, ini analog ini untuk biometrik digital. Ya. Ini analog, ini kita analog, ini kita analog. Face recognition dari muka analog ya, wajah analog. Itulah makanya nggak tahu apakah karena kekurang pengetahuan mereka tentang hal ini atau memang pendapat bayaran kan ya. Oke, sudah dipesan ya, suruh berpendapat seperti itu dan akhirnya keluar. Ada loh semalam mempermalukan dirinya sendiri. Ada loh semalam tuh katanya sebenarnya kita tuh berharap muncul bukan lawan tanding ya, tapi rekan berdiskusi yang ilmiah dan setara. Oh, dan tidak hadir pakar telematika. Wah. Ya gitu. Ternyata nggak ada dia karena bau-baunya katanya. Abah Abimanyu. Di flyernya sudah sempat dibuat. Katanya soal-soal itu tadi ya nggak cocok gitu katanya. Oke. Pokoknya kalau soal teknologi kita serahkan ke beliau berdua dan kita tunggu dari sebelah sono ada nggak ahli teknologi yang mengerti lebih dari mereka dan buktikan dong mereka salah. Dan kabarnya informasi ya, mau ngajak damai malah. Jadi dia melaporkan dia mau ngajak damai, bukan? Mungkin sama kawan ini dua. Dia takut sama yang ini, kalau ini gampang dipikir nih. Ini soal hukum gampang katanya, ya kan? Ini nih yang dua ini yang dia paling ngeri. Cuma kalau bisa satu tuh cabut atau apa ya damai. Mungkin ya tadi kabar ada selentingan. Ada ajakan begitu. Kalau nanti ini kita sampaikan bahwa itu katanya tadi kisi-kisinya mau ngajak berdamai apa Pak namanya? Mediasi. Islah. Ya? Nah, Islah jangan tuh Pak, kita rugi. Masyarakat ini rugi. Ya? Nah, rugi jangan. Jadi gini, fungsi hukum adalah kepastian. Ya, asas manfaat, keadilan. Pasti orang bersalah, harus ada buktinya. Ya kan? Manfaat, jerah hukum, jerah enggak? Bukan dia saja, kawan-kawannya atau yang lain pejabat tidak meniru seperti dia. Tidak pakai ijazah palsu lagi. Tidak pakai ijazah lagi. Nggak ada istilah-istilah. Ya, jangan mau tuh. Saya nanti sarankan sama kawan ini. Tapi ini wah, luar biasa ya. Nah, artinya tuh mungkin level kekerasannya justru saya di bawah mereka. Nah, kalau memang dia betul ini fitnah, dia lapor pasal fitnah. Sebentar. Jokowi itu hubungannya sangat baik sama kepolisian. Betul? Ya? Dia lapor fitnah, nih ijazah saya, lab krim segera, laboratorium forensik, tangkap ini. Itu logika sederhana. Mau diobok-obok begini, kami sampai datang ke rumahnya. Ini mau ikut nih turun nih. Saya bilang jangan dulu, ya kan? Kenapa? Lihat suasana. Ini mau orasi di depan rumah Jokowi. Cuma saya nggak mau, kenapa? Takut ada pro kontra terjadi. Nah, itulah jadi bahan mereka untuk menyudutkan kita. Ini nggak apa-apa aja melapor sehingga sampai kumpul orang rame. Yang ngumpulkan Projo kok. Ya kan? Projo ya? Projo ada di situ. Itu kata Intel loh. Menteri. Kata Intel. Itu tadi Projo Pak, kami juga menasihati agar mereka tidak ya kan, mencegah gini-gini gitu loh. Nah, jadi kita udah dipanggil mengejar itu karena saya Senin dipanggil udah periksa BAP untuk perkara pengaduan kami. Jadi mungkin ada unsur mencegah
dengan melaporkan ini. Kalau saya bacanya sederhana seperti itu. Bapak terima nggak kalau seandainya pengaduannya Pak Jokowi diproses duluan? Nggak bisa, dipanggil duluan tuh yang berkaitan dengan pertama laporan ini nggak masuk akal sama mereka ini. Nah kita kan sudah melakukan bukan laporan aja, litigasi itu pernah kita gugat tentang kebohongan, 66 kebohongan. Saat itu Gerindra siapa? Tokoh Gerindra yang sekarang jadi menteri. Fadlizon bilang bukan 66, salah 100 lebih. Oh. Ya kan? Waktu dia masih ya. Boleh lah nanti Pak Fadlizon siapa tahu ada komentarnya juga kan. Itu di Twitter lengkap. Setelah itu kita masukkan lagi gugatan, Bang Menteri ditahan, kita cabut. Masukin lagi. Ya kan? Koordinatornya bukan saya yang draft 100% gugatan. Ya kan? Ternyata NO nggak mau sampai pembuktian. Oto bilang menang. Kami punya, menang, terus kami punya buktinya. Kalau kita minta, kita mau cabut kalau kita nengok. Walaupun itu nggak selesai. Pas kita tengok, kita foto dong. Ya kan? Kasih sama Om Roy. Ya kan? Nah, itu yang pasti yang ditunjukkan di pengadilan masalahnya kan. Jadi nggak ada. Jadi kemarin kita diperiksa, ya mungkin kabarnya dari yang saya dapat bahwa pihak UGM juga sudah diperiksa. Cuma subditnya beda sama kami. Iya. Kami subdit 4, dia subdit apa ya? Dia subdit sekian. Jangan cepat percaya dulu, Bang. Saya bilang silakan kalau percaya, ya kan? Soalnya nggak masuk berita juga. Itu pemeriksaan itu. Tapi kalau kita jelas nih ya, kita teken dapat informasi seperti itu. Nah, kesemuanya ini secara politis mungkin ada di internal kepolisian ini udah mulai yang mau menangkap Jokowi, ada yang ingin menutupinya. Seperti itu kalau tanggapan saya. Karena apa? Kok kita tumben-tumbenan ini? Kami ini nggak pernah dibawa laporan. Kita kemudian presiden pengaduan diterima, di follow up, gitu loh. Cepat dan objektif, proporsional, profesional. Jadi dalam menangani kami kemarin. Ya, jadi mungkin harapan Pak Damai kepolisian jangan tebang pilih. Enggak, harusnya ini duluan, laporan kami duluan. Laporan ini yang kami gunakan dari bulan Desember ya. Kita tegaskan lagi dari bulan Desember, baru dipanggil sekarang. Baru dipanggil kemarin karena sebelumnya memang gini, kita harus objektif. Sebelumnya harusnya memang Bang Egy yang dipanggil. Karena cuma sakit ya. Nggak bisa, berhalangan. Kedua dipanggil lagi, kebetulan di rumah sakit di Surabaya. Kita foto-foto pun kita kirim. Ini, ya kan? Nah, terus sekarang kemarin juga baru operasi di rumah sakit di daerah Kebayoran Baru, ya kan? Nah, jadi betul-betul berhalangan. Nah, mungkin nanti kalau ini buat efisiensi, makanya saya menawarkan diri, oke. Jadi berarti kan jatah Bang Egy saya ambil. Nah, mungkin habis ini nggak bisa lagi ya, mungkin bisa Fadila, bisa kawan-kawan pengurus yang lain. Kan nggak mau banyak-banyak kami, nanti makin lama. Supaya dipercepat oleh kepolisian, pengaduannya TPUA duluan. Dan harusnya, Pak Roy siap kalau dipanggil atas pengaduan yang TPUA? Tidak ada yang tidak pernah siap. Ada kata-kata untuk kepolisian nggak dari Pak Rismon atau Pak Roy? Silakan. Pak Rismon aja saya. Untuk kepolisian, pengen cepat dipanggil misalnya. Pak Prabowo Subianto ganti tuh Listio Sigit Prabowo. Ya sudah terlalu lama sejak Januari 2021. Ya, orang yang terlalu lama menjabat itu pasti tends to abuse the power. Ya, cenderung untuk mengabuse, ya, menyalahgunakan kekuasaannya. Dan laporan dari saya pun tentang Tito Karnavian dan Krisnamurti juga nggak ditanggapi. Artinya dia tebang pilih. Dia memilih bungkam daripada dia harus menangkap Tito Karnavian. Terus kasus ini, ya silahkan periksa gitu loh, siapapun yang kalian anggap penting untuk diperiksa, kan begitu. Tetapi harapan kami, tempatkan hukum seperti kata orang hukum, ya, equality before the law. Jadi semua sama di depan hukum. Jadi hak kami sama dengan hak Joko Widodo. Jangan dilupakan itu. Ya, itu aja pesan dari saya. Terakhir, Pak Prabowo Subianto secepatnya itu ganti Listio Sigit Prabowo itu, Pak. Ditegaskan sekali lagi. Dari Pak Roy sudah? Sudah. Mungkin dari Pak Janes nih, kata-kata mutiara terakhir. Coba, kata-kata mutiara. Apa yang perlu dilakukan oleh saya kepolisian ini, biar cepat selesai? Kalau kita lihat tadi laporan polisi daripada Pak Jokowi itu, Jokowi itu ke Polda Metro Jaya dengan pengawalan ketat, seakan-akan dia masih presiden. Wah, gila banget ini. Langsung laporan udah disetting. Ya memang benar.
Waktu wali kota Solo punya Jokowi, Kapolresnya sudah si Sigit. Udah sama mereka ini. Tolonglah Pak Prabowo ya. Kalau bisa, tolong Pak Prabowo. Bapak lebih baik membela satu orang atau membela jutaan orang. Ini ingat ini Pak. Ini benar-benar ini trauma. Ini benar-benar tragedi nasional akan terjadi di Indonesia bila ada pembiaran perbuatan kejahatan di Indonesia ini. Itu aja saya.